Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Jimat Pedagang Bakso Keliling. Cerita pada kali ini merupakan kisah dari salah satu narasumber ya teman-teman, yang telah disadur oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung, dan Mbak Vila ini merupakan salah satu tim dari Ngulik Misteri. Jadi apabila kalian penasaran dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri. Yuk, daripada kita lama-lama dan daripada kita penasaran bagaimana sih pengalaman si narasumber ini dengan jimat pedagang baksonya ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebut saja namanya Wawan, seorang kepala rumah tangga yang menceritakan pengalamannya saat dirinya menggunakan media penglaris untuk kelangsungan usaha yang dijalankannya. Wawan ini menggunakan jimat penglaris yang akhirnya membuat petaka untuk keluarganya. Kejadian ini di tahun 2004 silam. Wawan yang berprofesi sebagai penjual kuliner, tepatnya pedagang bakso keliling, dia mempunyai istri dan juga 2 orang anak. Saat-saat itu, di tahun 2004, Wawan berjualan keliling di kampungnya. Nah, di suatu waktu, salah satu temannya yang punya usaha di kota besar menawarkan kepada Wawan untuk mengadu nasib di Jakarta. Wawan merasakan kalau usaha di kampungnya waktu itu kurang signifikan. Bertahun-tahun Wawan bekerja sebagai tukang bakso, hasilnya begitu-begitu saja. Singkat ceritanya, Wawan diajak oleh temannya, sebut saja namanya Rozak. Namun sebelum Wawan ini ke kota, dia memesan gerobak agar saat dia berangkat ke Jakarta, sudah ada gerobaknya dan siap untuk bekerja. Dengan modal yang pas-pasan dan merasa tidak cukup untuk mengganti uang pembuatan gerobak, akhirnya Wawan pinjam uang ke keluarganya. Dari uang pinjaman keluarganya ini, Wawan akhirnya pamitan sama istri dan kedua anaknya untuk mengadu nasib di Jakarta menjadi tukang bakso. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, Wawan berangkat ke Jakarta menggunakan bus antar kota. Hanya memakan waktu 6 jam untuk Wawan sampai di Jakarta. Nah, singkat ceritanya, setelah Wawan sampai di Jakarta, dia langsung menemui Rozak untuk meminta bantuan mencarikan kontrakan. Tidak butuh waktu lama untuk Wawan mendapatkan kontrakan di sekitar tempat Rozak tinggal. 2 hari mempersiapkan dagangannya, Wawan diberi saran oleh Rozak untuk berjualan di wilayah yang tidak dijajahi oleh teman-temannya agar tidak kalah saing dengan penjual bakso yang sudah lama berjualan. Apalagi Wawan pendatang yang artinya belum banyak orang yang mengenal bakso buatannya. Singkat ceritanya, hari ketiga Wawan pertama kalinya ada di Jakarta, Wawan yang tidak tahu seluk-beluknya Jakarta, tidak tahu bagaimana dia harus mulai usahanya. Dengan modal nekat, Wawan kemudian berharap hari pertama berjualan menjadi hari keberuntungan dan keberkahan untuk dirinya dan juga keluarganya yang ada di kampung. Akan tetapi yang didapat Wawan sampai malam hari, kurang lebihnya jam 8 malam, baksonya itu hanya terjual beberapa porsi saja, tidak lebih dari 20 porsi, dan ini membuat Wawan merasa kalau hal tersebut itu masih terbilang wajar. Ya, karena sebagai orang baru yang masuk di wilayah perkotaan, dia merasa sangat banyak pesaing dan belum dikenal banyak orang. Tapi kejadian itu terus-menerus berlanjut sampai singkat ceritanya, 1 bulan pendapatan Wawan itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bayar kontrakan dan modal jualannya. Dari itu Wawan merasa kalau 1 bulan ini dia tidak bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawan pun cerita kepada Rozak, "Gimana ini Kang? Keadaan saya selama di Jakarta sebulan ini tidak mendapatkan apa-apa." "Yang sabar, namanya juga jualan Wan. Tapi kalau kayak gini terus, hasilnya pas-pasan buat makan saya sehari-hari. Lah terus anak istri gimana?
Apa mereka tidak nunggu? Saya sudah sebulan di sini tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kamu sabar saja, Wan, ungkap Rozak. Waktu dulu saya di sini, itu sampai hampir 4 bulan lamanya, saya adaptasi untuk bisa dikenal di lingkungan sekitar. Kamu baru 1 bulan di sini kan? Mending kamu lanjutin jualannya dan beradaptasi di lingkungan sekitar. Saran dari Rozak membuat Wawan akhirnya menuruti apa yang diucapkan selama kurang lebih 4 bulan yang dilakukan oleh Wawan dengan berjualan bakso. Hasilnya itu tidak membuat Wawan puas sampai dia frustasi. Wawan yang sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan keadaan yang pas-pasan, sementara anak istrinya yang di kampung pasti berharap lebih kalau Wawan bekerja di kota akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Wawan yang bingung dengan keadaannya seperti itu, dia cerita kepada Rozak. Gimana Zak? Sampai 4 bulan ini saya berjualan tapi hasilnya sama saja seperti 1 bulan pertama saya jualan. Saya tidak sanggup jualan di sini, mending saya pulang kampung. Ini gerobaknya saya kembalikan saja ke sampean. Terserah sampean mau dijual kepada siapa. Dan saya mohon maaf, maafkan saya minta uang saku untuk ongkos pulang. Di saat Wawan yang putus asa dan juga frustasi, Rozak menjelaskan kepada Wawan. Usaha di Jakarta itu memang tidak ada yang mudah, apalagi kita banyak pesaingnya. Lah kamu datang ke sini kalau kamu tidak bawa apa-apa dari rumah dan berjualan dengan apa adanya ya seperti ini hasilnya. Hah, gimana maksudnya? Kalau saya terus terang saja ya Wan, dulu saya pun sama seperti kamu. Tapi keadaan itu berubah setelah saya menggunakan jasa orang pintar yang ada di kampung. Kamu kenal kan sama Mbak Jaya? Sebelum saya berangkat ke sini, saya minta bantuan sama beliau. Kamu datang ke sana, kamu minta bantuannya agar bakso kamu itu bisa dilariskan di sini. Wawan yang mendapat saran itu pun ikut tertarik untuk mendatangi Mbak Jaya yang berada di kampungnya. Esok harinya Wawan memutuskan untuk segera pulang kampung dengan dibekali uang dari Rozak untuk diberikan kepada anak dan istrinya, dan sisanya digunakan untuk Wawan datang ke Mbak Jaya agar dia mendapatkan bekal jimat penglaris. Singkat ceritanya, 3 hari setelah mendapatkan jimat, Wawan kemudian langsung berangkat lagi ke Jakarta. 1 hari digunakan untuk istirahat dan esok harinya Wawan kembali berjualan bakso. Dan alhasil apa yang dikatakan oleh Rozak itu benar. Wawan benar-benar merasakan hal yang luar biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat berjualan selama 4 bulan kemarin, setiap kali dia berkeliling kan dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam tidak pernah habis. Nah, namun setelah Wawan ini dibekali jimat, dia berangkat jam 10 pagi dan jam 5 sore besoknya ini sudah habis tidak tersisa. Ini yang membuat Wawan sangat puas. Tidak ada salahnya aku menggunakan jimat penglaris ini. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan berturut-turut dia mendapatkan keuntungan yang lebih sampai dia mampu melunasi hutang piutangnya kepada Rozak dan sisanya dikirimkan untuk anak istrinya. 2 bulan berikutnya Wawan bisa melunasi hutang dan juga memberikan nafkah kepada keluarganya yang selama 4 bulan makan dan kebutuhan sehari-hari anak dan juga istrinya itu ditanggung oleh keluarganya karena tabungannya sudah habis dan juga Wawan tidak mengirim uang selama 4 bulan. Namun 3 bulan berikutnya dagangan baksonya Wawan terus-menerus laris manis dan di 4 bulannya Wawan kemudian pulang kampung dengan membawa banyak uang dan tidak lupa ia membawa mahar untuk Mbah Jaya. Wawan yang datang lagi ke Mbah Jaya sembari mengucapkan rasa terima kasih karena berkat jimat pemberiannya bisa membuat dagangannya laris dan Wawan bisa merubah perekonomian keluarganya. Saat berkunjung ke rumahnya Mbah Jaya, Wawan ini dinasihati, saat malam Jumat kamu jangan sampai melanggar pantangannya, karena jika kamu melanggarnya bisa berakibat fatal dan menjadi petaka untuk kamu maupun keluargamu. Nah, Wawan ini mendengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Mbah Jaya. Setiap kamu melakukan ritual, kamu juga harus membaca mantra di setiap Jumat Kliwon dengan cara memberi sesaji. Kamu juga harus hati-hati, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu menggunakan ataupun melakukan ritual.
Itu pesan untuk Wawan yang kedua kalinya agar setiap kali Wawan ritual itu tidak diketahui oleh orang lain. Hampir 10 hari Wawan ada di kampung dan segera berangkat ke Jakarta untuk mencari rezeki lagi. Wawan kemudian berangkat ke Jakarta tepat di malam Jumat. Di dalam kamar kontrakannya, kurang lebihnya jam 1 dini hari, Wawan ini melakukan ritual penglarisan. Wawan memilih ritual di dini hari agar tidak diketahui oleh orang lain. Ritual itu berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun lamanya. Wawan benar-benar menjadi pedagang bakso yang sangat luar biasa. Dirinya lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dibanding Rozak dan juga pedagang bakso yang lainnya. Rozak yang juga memiliki jimat dari Mbah Jaya, tapi penghasilannya sangat berbeda dengan Wawan. Sampai dia penasaran dengan Wawan, apa sih yang membuat Wawan bisa lebih sukses daripada saya, padahal sama-sama mendapatkan jimat dari Mbah Jaya. Wawan yang mengetahui kalau Rozak ini iri dengannya pada kala itu, dia berujar, "Ya sebenarnya sama kaya sampean Kang, seperti apa yang diberikan Mbah Jaya, sampean juga melakukan ritual di malam Jumat kan?" "Hah? Saya tidak disuruh ritual kok. Tapi kalau kamu disuruh ritual ya saya tidak tahu." Wawan pun sempat kaget. Dia mengira kalau yang dilakukan dirinya itu sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Rozak. Semenjak Wawan mengenal Mbah Jaya, dia pun sudah 3 kali datang ke rumah Mbah Jaya. Wawan pun sudah mampu merenovasi rumah, mampu membeli motor dan segala kebutuhan seisi rumahnya yang dilengkapi dengan barang-barang yang mahal. Sampai membuat tetangganya itu takjub dengan Wawan yang mengadu nasib di Jakarta. Berkat kegigihannya dalam bekerja, Wawan menjadi orang yang sukses. Sampai kurang lebihnya 3 tahun Wawan mengadu nasib di Jakarta dengan cara berjualan bakso keliling. Ada satu kejadian saat dimana Wawan melakukan ritual di dalam kamar kontrakannya, yang waktu itu dia sudah pindah dari kontrakan lamanya. Wawan khawatir pantangan yang disarankan oleh Mbah Jaya itu diketahui oleh orang lain, termasuk oleh Rozak dan yang lainnya yang sesama profesi sebagai pedagang bakso. Wawan mencari kontrakan yang jauh dari Rozak untuk digunakan sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Tujuannya ngontrak satu rumah itu agar setiap kali ritual di malam Jumat Kliwon tidak diketahui oleh siapapun. Namun pada malam itu saat Wawan ini melakukan ritual, ada kejadian yang membuat Wawan terganggu karena tetangganya itu teriak minta bantuan. Pemilik kontrakan yang mengetahui rumah yang disewa itu ada Wawan. Pemilik kontrakan itu kemudian mengetuk pintu dengan teriakan, "Tolong, tolong, tolong." Karena teriakannya tidak kunjung berhenti, Wawan akhirnya meninggalkan separuh ritualnya. Dia bangun dari ritualnya dan keluar membuka pintu rumah yang dia sewa. Pemilik itu tidak datang sendiri tapi bersama istrinya. Dia meminta tolong kepada Wawan karena rumahnya kebakaran. Saat itu juga Wawan dan juga beberapa tetangga yang lain langsung menuju ke sumber air. Dan sumber air itu ada di belakang rumah yang disewa Wawan. Para tetangganya berbondong-bondong mengambil air melewati ruang tengah untuk menuju ke area sumber air atau sumur yang diletaknya itu ada di belakang rumah. Saat banyaknya orang yang mondar-mandir ke area dalam rumah yang disewa oleh Wawan, ada salah satu tetangga yang tidak sengaja melihat kamar yang digunakan Wawan untuk melakukan ritual karena kamar itu belum dikunci oleh Wawan. Tetangga itu melihat banyaknya alat-alat sesaji yang digunakan oleh Wawan untuk ritual malam itu. Dari kejadian itu membuat Wawan merasa usahanya itu hancur seketika. Hari esoknya Wawan mengelilingkan baksonya, namun dia merasa ada yang aneh. Satu orang pun tidak ada yang membeli baksonya. Wawan sangat kecewa walaupun kejadian itu tidak disengaja, tapi apa yang dialami Wawan itu benar-benar membuat usahanya yang dilanda kehancuran. Wawan tidak bisa melupakan kejadian malam itu saat pemilik kontrakan masuk dan mengajak beberapa warga untuk memadamkan api rumahnya yang tepat berada di sebelah kontrakannya Wawan. Singkat ceritanya, kejadian itu kurang lebihnya 3 bulan. Wawan yang masih berusaha untuk memperbaiki keadaan, dia tetap keliling dengan gerobak baksonya, tapi bukannya membaik, justru semakin memburuk. Wawan merasa kalau hal tersebut itu sudah melanggar pantangan karena ritualnya itu sudah diketahui oleh orang lain.
Wawan pun memutuskan pulang kampung untuk menemui Mbah Jaya dan meminta solusi dari apa yang sudah terjadi tentang pantangan yang sudah dilanggarnya. Tapi saat Wawan datang ke rumah Mbah Jaya, beliau menjelaskan kalau apa yang sudah dialami oleh Wawan waktu itu yang tidak disengaja, tempat ritualnya ini diketahui oleh orang lain yang waktu itu melewati kamar yang digunakan untuk ritual, dan waktu itu juga pintu kamarnya tidak ditutup, yang akhirnya membuat perewangan atau sesembahannya Wawan ini marah dan berakibat pada usaha yang dijalani Wawan saat ini. Singkat ceritanya, 3 hari sepulangnya dari rumah Mbah Jaya, istrinya Wawan mengalami sakit yang entah sebabnya itu apa. Dia kemudian tiba-tiba mual, badannya demam dan kejang-kejang sampai matanya itu melotot terus-menerus. Saat dibawa ke rumah sakit, tapi karena keadaannya waktu itu darurat, sebelum sampai rumah sakit itu istrinya Wawan meninggal dunia. Setelah 1 minggu istrinya ini meninggal, Wawan datang lagi menceritakan kejadian yang dialami istrinya dan juga menanyakan kepada Mbah Jaya, apa ada kaitannya meninggalnya istriku dengan jimat yang pernah sampean kasih ke saya, Mbah? Iya benar, tapi itu bukan salah saya. Perewanganmu itu akan mencari tumbal kalau orang yang menggunakan jimat, dan juga pada saat ritual diketahui oleh orang banyak akan berdampak pada si pemiliknya sendiri, yaitu sampean Mas Wawan. Sampean sendiri sudah melanggar pantangannya, yang akibatnya istrinya sampean sebagai ganti karena pantangan tadi sudah dilanggar. Singkat ceritanya, Wawan yang menyesali apa yang sudah dia lakukan kalau ternyata pantangan itu berakibat fatal terhadap istrinya yang meninggal dunia. Wawan mengembalikan jimat kepada Mbah Jaya, tapi setelah jimat itu dikembalikan, Mbah Jaya sempat marah dan murka dengan Wawan. Jimat itu sudah milik kamu, tapi kamu mengembalikan jimat ini ke saya, kamu akan kesusahan setelah ini. Wawan sudah tidak peduli lagi dengan jimat itu karena dia tidak mau ada petaka yang mendatangi anak-anaknya maupun dirinya. Setelah jimat itu dikembalikan, Wawan tidak lagi berangkat ke Jakarta sebagai pedagang bakso keliling. Dia lebih memilih berdagang bakso di kampungnya sendiri karena takut dan khawatir akan jimat yang pernah dikembalikan itu akan menyerang kepada anak-anaknya ataupun dirinya, karena jimat itu sudah memakan tumbal, yaitu istrinya Wawan sendiri. Sampai Wawan ini datang kepada Pak Kiai, dia menjelaskan apa yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. Semuanya dijelaskan kepada Pak Kiai, dan singkat ceritanya, lewat bimbingan Pak Kiai, Wawan dibimbing untuk bertobat. Anak-anak diberi pemahaman tentang syariat agama Islam, diberikan amalan-amalan untuk melindungi dan juga menjaga diri dari gangguan setan. Setelah bimbingan dari seorang kiai, kurang lebihnya sekitar 5 bulan, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang dialami oleh Wawan dan kedua anaknya. Di saat bimbingan, Wawan ini sering melihat ada sosok yang berwujud hitam besar menampakkan diri di depan rumahnya, dan yang membuat Wawan itu merasa sangat sedih dan benar-benar menyesal. Yaitu saat anak-anaknya itu menceritakan kepada Wawan kalau ibunya itu seperti ada datang menemuinya, namun di genggaman iblis dan disiksa dengan besi yang panas, dan ibunya itu meminta agar anak-anaknya serta Wawan itu pergi dari rumah itu. Pak Kiai yang mendengar cerita itu pun, yaitu cerita dari Wawan, menjelaskan kalau apa yang dialami oleh istrinya Wawan itu benar-benar dijadikan tumbal oleh sosok gaib yang pernah menjadi sesembahannya si Wawan ini. Singkat ceritanya, hal-hal negatif yang sering didengar oleh anak-anaknya dari suara tangisan istrinya, mimpi buruk yang selalu menghantuinya, dengan amalan dan bimbingan dari Pak Kiai, alhamdulillah selama 5 bulan, usaha untuk melepaskan jeratan dari iblis akhirnya berhasil. Dan cerita itu bisa terlepas dari kehidupan Wawan dan kedua anaknya. Wawan dan juga kedua anaknya lebih memilih hidup dengan sederhana, harta yang berkelimangan semuanya sudah habis tidak tersisa, karena rumah yang dimilikinya dari hasil jualan baksonya di Jakarta sudah terbakar oleh api. Dan akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Ini merupakan salah satu pengalaman nyata dari salah satu narasumber ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Jadi kalian tulis komen kalian di kolom komentar ya teman-teman.
Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, baik buruknya apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini. Ya tentunya seperti biasa kalian semoga bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan juga buang yang buruk-buruknya ya teman-teman. Dan jangan tiru apapun adegan yang buruk dari cerita narasumber kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.